tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali untuk para siswa-siswi SMP kelas 8, juga untuk para YouTuber yang mencintai ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Kepada para YouTuber, mohon izin berilah kami komen, dukunglah kami dalam dunia pendidikan ilmu pengetahuan alam. Saat ini kami akan membahas tentang IPA kelas 8 bab 4 mengenai bahan karet bagian ketiga. Para siswa-siswi tingkat sekolah menengah pertama kelas 2, kita melanjutkan pada YouTube yang pertama yang mempelajari bahwa NBR juga merupakan standar material untuk membuat O-ring. Maka dari itu, kepada para YouTuber, bahwa sifat yang ketiga dari karet adalah etilin propilen dianemonomer, atau disingkat dengan EVDM. Jenis karet sintesis ini sangat unggul pada ketahanan terhadap ozon, steam, dan cuaca. Jadi jenis karet sintetis ini ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca, sehingga karet ini tidak mudah retak, haus, atau rusak bila mengalami perubahan cuaca. Maka dari itu, karet sintesis ini ya, jenis ini sering digunakan untuk outdoor dan proses yang bersentuhan langsung dengan steam, karena karet ini sangat cocok digunakan sebagai bahan alat-alat yang difungsikan sebagai outdoor. Yang keempat adalah jenis silikon. Anda pasti sudah tidak asing dengan jenis karet sintesis yang satu ini. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata silikon. Karet ini memiliki ketahanan dengan temperatur yang tinggi. Juga dia memiliki ketahanan terhadap temperatur yang rendah. Jadi karet sintesis ini sangat tahan terhadap temperatur. Maka dari itu, jenis karet silikon seringkali digunakan untuk gasket tahan panas dan sel untuk food kontak. Jadi sangat tepat bahwa karet ini benar-benar tahan terhadap kondisi suhu. Jenis yang kelima adalah Viton fluorokarbon atau disingkat dengan FKM.
Jenis karet sintesis ini mempunyai ketahanan terhadap banyak jenis bahan kimia. Nah, jadi bila suatu tempat atau benda yang sering digunakan untuk jenis-jenis bahan kimia, maka karet sintesis ini sangat kuat terhadap bahan-bahan kimia. Maka dari itu, bahwa Fiton juga tahan terhadap oli dan temperatur tinggi. Sehingga karet ini cocok digunakan pada sil-sil mesin yang mengandung oli dan memiliki temperatur yang tinggi. Piton juga banyak digunakan untuk sil pada mesin dengan temperatur yang tinggi, atau pada sil benda-benda yang bergerak. Jenis yang keenam adalah polyuretanis. Karet sintesis yang terakhir ini mempunyai ketahanan fisik yang sangat bagus. Jadi dia sangat kuat. Kuat terhadap tekanan, artinya bahwa dia menerima beban atau tekan yang cukup kuat, bahwa jenis ini adalah sangat kuat. Mengapa? Karena dia adalah sangat kenyal dan tidak mudah sobek. Itu keunggulan dari jenis karet sintesis ini. Juga sering digunakan untuk sel, ya, untuk sel pada sambungan-sambungan mesin antara bagian satu dengan. Juga karet sintesis ini sangat cocok digunakan untuk insert, kopling, dan ruler. Yaitu kita tahu bahwa kopling dan ruler ini ya merupakan bagian mesin yang selalu bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan memiliki gaya gesek yang cukup tinggi dan temperatur yang cukup tinggi. Karet sintesis adalah elastomer buatan. Jadi karet sintetis ini merupakan karet buatan. Jadi karet buatan ini karet yang dibuat, jadi bukan karet alami. Manfaat dari karet sintetis tersebut, ya, karet sintetis memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh karet alam. Jadi ada beberapa keunggulan dibandingkan dengan karet alam. Nah, walaupun karet alam kita telah pelajari memiliki juga keunggulan-keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh karet sintetis. Nah, begitu juga karet sintetis memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh karet alam. Jadi kedua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Sehingga karet sintetis ini banyak digunakan untuk jenis barang-barang tertentu, yaitu diantaranya ya sebagai berikut. Jenis NBR atau kepanjangan dari nitril butadin rubber yang memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap minyak
dan biasanya digunakan dalam pembuatan pipa karet, ya, seperti pada gambar. Jadi pipa-pipa karet itu biasanya lebih baik digunakan bahannya dari karet sintetis, yaitu jenis NBR. Untuk bensin dan minyak juga membran, sel, genset, dan juga barang-barang lain yang biasanya banyak dipakai oleh kendaraan bermotor maupun industri gas. Jadi jenis NBR karet sintetis yaitu banyak difungsikan, ya, untuk membran, ya. Nah, jadi membran-membran pada mobil itu banyak menggunakan karet sintetis NBR. Pada seal, pada genset, ya, juga menggunakan karet sintetis NBR. Atau barang-barang lain yang biasanya banyak dipakai oleh kendaraan bermotor maupun industri, ya. Jadi kendaraan bermotor itu banyak menggunakan karet sintetis. Yang kedua, jenis CR atau kepanjangan dari chloroprene rubber memiliki keunggulan yang tahan terhadap nyala api. Jadi sangat susah terbakar, ya. Kita tahu bahwa karet itu kan paling mudah terbakar, tetapi jenis cair ini, ya, sangat tahan terhadap api, jadi sulit terbakar, sehingga banyak digunakan dalam pembuatan pipa karet, pembungkus kabel, seal, gasket, dan sabuk pengangkut. Jadi bahan-bahan tersebut itu, ya, banyak digunakan dari bahan karet sintetis jenis CR. Selain itu, terkadang juga ada yang digunakan sebagai perekat dengan jenis CR tertentu, yaitu perekat yang sering disebut dengan istilah lem. Jadi lem, ya, yang digunakan sebagai alat perekat atau mengelem atau menyatukan dua buah benda. Nah, bahan dasarnya adalah dari karet sintetis jenis CR. Yang ketiga, jenis IIR memiliki keunggulan yang tahan terhadap gas, sehingga banyak digunakan untuk pembuatan ban kendaraan bermotor. Nah, jenis IIR ini, ya, kita tahu bahwa ban kendaraan bermotor itu harus tahan gesekan, ya, tahan keausan, maka harus dibuat dari bahan karet yang benar-benar kuat. Nah, jenis IIR ini juga banyak digunakan sebagai pembalut kawat listrik serta pelapis bagian dalam tangki penyimpanan lemak atau minyak, ya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu jenis EPR yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan kabel listrik, ya, pelapisnya, pelapis kabel listrik. Dan yang terakhir yaitu jenis EPR tersebut, ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan tadi
bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan ke depan setelah kalian lulus sekolah, atau kepada para YouTuber, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sebagai bahan pengalaman baru bila kalian ingin berusaha atau sebagai produsen di bidang industri. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Semoga kita maju bareng ya, untuk kita semua para YouTuber. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.